Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sesuai dengan tema kajian kita Amalia Harian. Pada pertemuan kita yang lalu, dapat kita simpulkan bahwa Nabi SAW ketika beliau masuk ke tempat wahid, mengajar kita untuk berlindung kepada Allah. Sebelumnya membaca bismillah. Berlindung kepada Allah daripada setan-setan yang ada di tempat buaya. Panjang lebar lah kita jalihkan, kita uraikan dengan dalil-dalil. Maka malam ini kembali kita lanjutkan. Ketika kita bangun tidur di pagi hari, bisa jadi kita tersentak bangun sebelum masuk subuh. Seperti jam 4 atau setengah 5. Nah, bagi orang yang cepat bangun, capek jago di subuh hari, apa yang mesti dilakukan? Yang pertama, setelah kaya berwuduk, jika nyualun witir maka masih ada kesempatan witir sebelum azan subuh. Witir itu meskipun boleh dilakukan di awal setelah isya, ataupun kalalok, ataupun tengah malam, atau di ujung malam. Semuanya telah pernah dilakukan Nabi. Cuman sebaik-baiknya witir itu dilaksanakan di penutup salat-salat sunat malam. Jadi andaikan belum witir tersentak bangun jam setengah 5, maka witirlah minimal 3 rakaat. Kalau tersasak mana, takwik ke masuk subuh bisa 1 rakaat. Karena yang dikatakan witir itu adalah salat dengan jumlah bilang ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Tapi kalau nyolah witir, kalau atau setelah isya, atau tengah malam, atau di jam malam, sentaknya, tidak boleh witir lah. La witrani fi lailatin. Tidak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Itu yang pertama. Lalu apa yang mesti dikerajokannya? Padanya lah witir. Subuh kalau masuk lah. Kira-kira ada sekian lama mulai waktu subuh masuk. Ini boleh salat sunat mutlak. Karena salat sunat mutlak, salat sunat yang tidak ditentukan jumlah bilangan. Misalnya salat 2 rakaat. Kemudian kalau ada waktu silakan 2 rakaat lain. Kalau masih ada waktu 2 rakaat lain. Salat sunat kan dibagi 2. Pertama, salat sunat muqayyad. Salat sunat yang telah ditentukan waktunya, tampaknya, jumlahnya, penyebabnya. Namanya muqayyad. Seperti salat duha dikaitkan dengan duha. Salat tahajud dikaitkan dengan bangun tidur. Salat syuruk atau isyraq dikaitkan dengan matahari dah terbit. Salat ratib dikaitkan dengan salat fardu. Adalah salat-salat sunat yang tak dikaitkan dengan tampil, dengan waktu, dengan sebab-sebab tentu, dan dengan jumlah bilangan. Namanya mutlak. Artinya siapa yang ingin memperbanyak salat sunat, sementara salat-salat muqayyad
telah dilakukannya, makanya boleh memperbanyak salat sunat mutlak. Niatnya salat sunat bisa dua, bisa dua, bisa dua. Yang penting dua-dua. Nah, jikanya tersentak sebuah nyawitir lah, salat tahajud lah lo tadi malam misalnya. Dan apa? Ini bilang bisanya salat mutlak menjelang waktu subuh masuk. Kemudian jikalau masuk waktu subuh datang ke masjid, ada sekian salat sunat itu tergantung waktu. Kalau waktunya agak panjang, bisa sekian rakaat salat sunat, maka setiba di masjid atau di surau atau di musala, laksanakanlah dulu tahiyatul masjid. Walaupun namanya musala atau surau, tapi tetap tahiyatul masjid. Surau itu kan bahasa awak. Musala awak lain bagi nama. Sebenarnya semuanya kan masjid. Kalau masjid-masjid yang dipakai untuk salat jamaah 5 kali sehari semalam dan salat Jumat namanya jami'. Nah, jami' itu orang terjemah bahasa raya. Jami' itu masjid besar yang juga dipakai untuk salat Jumat. Tapi kalau masjid itu tidak ada salat Jumat, hanya dipakai untuk salat 5 waktu, nah, namanya masjid. Cuman di orang awak berpisahan namanya supaya berbeda. Namanya musala. Musala artinya kan tempat salat. Kalau di zaman Nabi, musala itu adalah lapangan tempat salat dari raya. Baik Idul Fitri, Idul Adha, bahkan salat jenazah pun boleh sering di musala, di lapangan. Atau istisqa dan seterusnya. Yang biasa dipakai Nabi untuk salat hari raya yang disebut dengan musalla itu bagi orang yang pernah ke Madinah yang umrah atau haji, kalau kiblat awak kasiko sebelah kanan. Sebelah kanan kira-kira 300 meter daripada Masjid Nabawi ada nanti namanya Masjid Gamamah. Warnanya kelabu asok. Itu lapangan. Nah, dikatalah itu nama musalla. Sampai salat. Di situ Nabi salat hari raya. Termasuk hari raya Idul Adha. Dan salat-salat tertentu. Itu nama musalla. Ini dibangun orang musajid situ. Bernamalah Gamamah. Gamamah. Dan memang Nabi salat hari raya di lapangan. Lapangan itu nama musalla. Setelah beliau salat raya, kalau Idul Adha, beliau langsung dibawakan kambing, langsung disembelih. Langsung sembelih, di situ anjak, tempat salat. Awak musalla ko dipakai untuk nama masjid yang tidak difungsikan untuk salat Jumat. Sesuatu namanya surau. Sampai mengaji, sampai guru, sampai orang beraja, bernama surau. Surau itu mereka lama-lama menjadi musalla. Ada orang yang barangkali salah memahami, kalau masuk musalla tidak ada tahiyatul masjid, sebut itu musalla. Apalagi surau, tidak ada tahiyatul surau rohnya. Ya memang tidak ada tahiyatul surau. Tahiyatul surau tidak ada, tahiyatul musalla tidak ada. Yang ada tahiyatul masjid, cuma namanya dakwah surau atau musalla. Selagi itu bangunan difungsikan untuk salat 5 waktu sehari semalam, dan memang untuk itu dibangun sampai itu, saja namanya tetap masjid. Tetap masjid. Maka siapapun yang masuk ke dalamnya disunnahkan untuk tahiyatul masjid 2 rakaat. Sebagian ulama menyatakan tahiyatul masjid itu sunnah. Yang lain beberapa ulama mengatakan wajib. Nah, kita tidak masuk ke wilayah wajib dan sunnah. Jadi tahiyatul masjid. Jadi pernah kita dengar seorang ustazah tanpa menyebut nama beliau mengaji di daerah situ.
Ketika itu sebelum ambo dipersilakan, beliau yang dulu kata beliau, tidak ada tayatul surau. Jadi kalau masuk ke surau gua di surau Jambe, tidak ada tayatul surau. Sebab ke surau, tidak masjid doh aja. Ya itulah, maka perlu kita sampaikan. Nah, balik kita ke Haji Joko. Jadi kalau tiba kita dah jago tadi, langsung ke masjid, tiba di masjid, kalau lalu masuk ke tu salat lain, tetap masjid. Kira-kira sebuah do ketu 5 minit lah bisa tetap masjid. Lah masuk sebuah beko, ada sekian jeda tu sebuah. Ada sekian salat yang bisa dilakukan. Kalau ada ruang, ada jeda, tadilah tetap masjid kan, salat sunat fajar dulu, kalau subuh. Karena yang terpenting, di antara sekian salat-salat rawatib, sunat fajar. Salat sunat fajar adalah salat sunat sebelum salat subuh. Tidak pernah Nabi tinggalkan. Bahkan andaikan luput boleh diqada ketika matahari tabi atau setelah salat subuh. Begitu pentingnya. Malahan ketika Nabi pernah dulu talaluk dengan rombongan sahabat di suatu lembah, ketika itu beliau telah tunjuk seseorang yang rundo agar dibangunkan ketika subuh. Yang ditunjuk rundo itu talaluk loh. Maka jadilah Nabi tersentak bangun beserta rombongan. Di dalam matahari lah hangit. Jadi matahari ini menjaguan di satu lembah. Ringkasnya setelah bangun, Nabi tidak menyalahkan siapa-siapa. Begitulah beliau. Beliau suruh berangkat mencari sampai ketinggian. Kemudian setelah berwudu disuruh azan. Azan dulu. Setelah azan subuh yang terlambat dan tertunda itu, waktu matahari lah tinggi, tetap salat sunat fajar. Setelah itu iqamat baru salat subuh berjamaah. Begitu pentingnya salat sunat fajar. Ya, sekian banyak keutamaan, fadilah, keistimewaan salat sunat fajar. Jadi yang paling penting kalau kita masuk masjid di waktu subuh, yang pertama dulu setelah tahiyatul masjid, salat sunat fajar. 2 rakaat. Dikatakan salat sunat fajar karena berkaitan dengan fajar. Artinya fajarlah muncullah terbit. Fajar kan 2. Pertama fajar kadib, yang kedua fajar sadiq. Fajar itu adalah cahaya putih di ufuk sebelah timur. Sehabis gelap malam, agak memutih. Fajar 2. Kalau fajar kadib, fajar bohong, fajar itu namanya cahaya putih itu agak mengarah ke atas. Tapi kalau sadik agak membentang langit. Cahaya itu merata membentang langit. Sadik masuk subuh. Dulu Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah, ketika subuh masuk itu yang diintai-intai, ditunggu-tunggunya. Allah nampak fajar, azan Bilal di luar masjid. Di atap rumah seorang janda di Madinah. Karena itu bangunnya agak tinggi, azan di luar masjid. Karena memang fungsi azan bagi yang tahu ke orang luar. Maka azan di luar. Ini tidak perlu di luar lah. Karena ada mic yang keluar. Nah, salat yang dilakukan di waktu fajar lah tadi itu bernama salat sunat fajar. Salat sunat fajar ko bernama salat sunat rawatib. Qabliyah subuh. Itu juga orangnya. Nah, kalau kita lah salat sunat fajar, tatul masjid Allah, masih ada waktu misalnya. Jadi waktu 5 minit, 5 minit. Kita ingin jo salat, misalnya begitu. Silakan salat sunat mutlak. 2 rakaat. Kalau tidak ingin salat, tidak masalah. Perbanyak saya doa. Karena
salah satu sampai waktu keadaan yang paling bagus untuk berdoa adalah bainal adzan wal iqamah. Antara azan dan iqamah. Bahkan ada fatwa beberapa ulama yang kita baca. Begitu istimewanya doa dan mustajabnya doa antara azan dan iqamah. Maka yang terbaik ketika itu bukan baca Quran, bukan berzikir, tapi doa. Baca Quran bisa ditunda, tapi doa waktunya cuma pendek. Maka fungsikanlah, pakailah, pergunakanlah lebih sibuk-sibuk dirilah. Andaikan kita sudah salat masih ada waktu menjelang iqamat, berdoa. Doa apa saja yang kita inginkan. Nah, jangan isi dengan baca Quran, karena baca Quran bisa setelah itu. Sementara kesempatan berdoa cuma waktunya mudayak, sempit waktu. Pakai berdoa lah. Jangan ulangnya ketika itu bagi orang hafiz jangan murajaah. Jangan mapa, jangan baca, bisa ditunda, tapi doa tidak bisa ditunda. Itu waktunya sempit. Nah, berdoalah. Jadi kalau baca Quran juga bano, tidak ada kerjanya. Mengkarih teman-teman, teruslah. Bahkan memanu-manuan tenang-tenang sana bahas. Cuma itu waktu terbaik untuk berdoa. La yurat, doa yang dimohonkan kepada Allah antara azan dan iqamat tidak akan ditolak. Itu kalau waktu itu masih ada luang. Itu kan tergantung situasi dan kondisi. Jadi intinya tadi kalau kita masuk masjid, kemudian setelah azan, yang pertama kalau waktu panjang bisa salat sunat sekian rakaat, datang masjid, baru sunat fajar. Kalau masih tersisa waktu, silakan berdoa. Jangan baca Quran, fokuslah untuk doa. Pilihlah doa-doa yang terbaik, karena la yurat, tidak akan ditolak doa yang dimohonkan kepada Allah, yang sungguh-sungguh penuh harap dan yakin antara azan dan iqamat. Kemudian andai, jikalau sekiranya ada waktu, ada kesempatan, yang terbaik itu salat sunat kan di rumah. Afdalu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Salat yang paling utama adalah di rumah, kecuali salat fardu. Cuman kadang-kadang tidak memungkinkan. Nabi kan rumah beliau di sebelah masjid. Jadi awak kalau salat sunat fajar lo di rumah dulu, jangan nyangka mereka terlambat mengikuti salat subuh. Tapi kalau memungkinkan misalnya kita tetanggamu tadi bisa salat sunat di rumah, salat sunat fajar, datang ke masjid tidak terlambat, silakan. Tapi kecil kemungkinan bisa atau itu. Karena awak bisa gerebet TB itu. Tahu gerebet TB? Gerebet TB kan. Awak terasa. Jadi memang yang terbaik salat sunat fajar di rumah, karena Nabi memang beliau salat sunat fajar di rumah, di kamar beliau. Cuma catatan mencekok. Beliau di samping masjid. Sampai kubur beliau kini kan kamar beliau. Nah, raudah kan di samping kamar beliau. Jadi kalau beliau keluar, tiba di masjid. Karena rumah-rumah istri beliau di sebelah kiri. Kalau kita kiblat sebelah kiri. Nah, kalau kita nanti salat di fajar, sunat fajar rumah, di samping masjid itu rumah kita, andai kan tidak terlambat, bagus di rumah. Cuman khawatir gitu. Kok terlambat? Karena mengikuti takbiratul ihram imam sangat diutamakan daripada salat sunat. Contoh, orang kalau lagi iqamat tidak boleh memulai salat sunat, supaya jangan terlambat mengikuti takbiratul ihram imam. Bahkan salat sunat pun boleh dihentikan, diputuskan begitu saja demi mengikuti takbiratul ihram imam. Potong saja. Misalnya kita salat sunat, tiba-tiba muazin iqamat. Jika dikhawatirkan salat sunat kita cukup tu tidak bisa tuntas, sementara imam langsung takbir, putuskan salat sunat. Begitu ketentuannya begitu.
Tapi kalau jika memungkinkan, kita bisa menyelesaikan salat sunat kita dengan ringkas, bisa tadapi takbiratul ihram imam, maka selesaikan dengan ringkas. Baca ringkas salat sunatnya, andaikan tinggal serakaat lah, rukuak kita, maka baca rukuak 1 kali tasbih. Subhan Rabbil Azim. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la. Allahu Akbar, Rabbil Fili. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la. Allahu Akbar, itu. Itu meringkasnya. Jika dikhawatirkan tertunda, terlambat mengikuti takbiratul ihram imam. Tapi kalau terlambat, putuskan. Bisa memutuskannya dengan salam, biasa tidak. Putuskan saja. Memang itu perintah. Diputuskan. Begitu pentingnya mengikuti takbiratul ihram imam. Bahkan yang arba'in itu kan orang ke Makkah ini kan. Terkenalnya di Madinah itu dengan arba'in. Arba'in itu sampai puluh. Sebenarnya arba'in itu kan tidak di Madinah saja. Arba'in itu adalah salat sampai 10 hari. Berjamaah tidak putus-putus, mengikuti imam sejak takbiratul ihram. Jika bisa dia mampu selama 40 hari salat berjamaah semenjak takbiratul ihram tidak luput, maka dia terbebas daripada neraka dan nifak. Cuman ada hadis yang lain sampai 10 waktu itu. Sampai 10 waktu itu pun perkara Madinah dibanding keduanya dia lebih kuat sampai 10 hari. Itu makanya 8 hari orang di Madinah haji. Namanya arba'in. Untuk bisa arba'in di Madinah. Arba'in itu tidak di Madinah, di saja masjid. Di saja masjid. Arba'in. Jadi begitu penting mengikuti takbiratul ihram imam. Nah, bagi kita agak hobi garbet TB, orang atau kabiannya masih geresok pesoh yo, maka kebiasaan terkait itu hentikan. Ini kan idza kabbara fakabiru, apabila imam bertakbir capek takbir. Bahkan imam disukai imam itu menunggu orang. Tunggu orang kalau di sinan tunggulahnya masuk saf. Orang kalau tayatu tunggu sebentar. Sebab setelah ikamat itu tidak mesti harus langsung takbir. Menunggu sebentar. Demi supaya orang bisa ikut takbir. Itu salah satu hikmah bahwa imam ko mencaliak ke belakang. Di samping amat terus saf, menyusun saf, sawu, sufufakum misalnya, aqimu, suddu, rusu, berbagai macam istilahnya. Di samping itu juga mencaliak sianan alun siap lah. Tunggu sejenak, lah siap rasanya baru takbir. Agar makmum itu bisa mengikuti takbir atau imam. Nah, bagi kita yang terlambat ingin salat sunat, jadi lakukan itu dulu. Nah, itu tanya kepada muazzin atau imam. Litraki kami salat sunat 2 rakaat. Capek di. Capek. Anda bisa, jangan karya hanya salat sunat. Karena lebih penting mengikuti takbir dari imam. Nah, bagi kita nan pelok ke pelok, oranglah ikamat, kemudian lah takbir imam masih tahanan berpelok-pelok aja. Itu termasuk orang yang luput baginya fadilah, keutamaan, keistimewaan mengikuti takbir dari imam. Nah, gunanya ikamat itu kan menyuruh kita bersiap-siap. Ikamat itu fungsinya untuk orang dalam. Azan untuk orang luar. Itu maku azan harus terengah kedua. Ini masih azan. Azan itu bahasanya pengumuman. Azan itu bukan panggilan, pengumuman. Pemberitahuan itu artinya muazin orang yang magih tahu, magih pengumuman. Tidak panggilan, kalau panggilan tidak. Jadi azan itu namanya 2. Nampak tamu azan, pengumuman, pemberitahuan, yang kedua tidak panggilan.
Sautu nida suara panggilan azan. Ada orang tiga namanya, abang cik leh. Abang. Lah abang orang. Abang ko bahasa awak. Mau tak tahu sejarah coba mau ko abang namanya azan. Bisa jadi abangnya muazin. Di mana udah aku cakap tu abang musaji aja. Kan bisa jadi. Awan ada pe riwayatnya apakah hadisnya saya atau tidak. Abang ko azan ko bernama orang abang. Bahkan namanya Bilal bagai. Bilal hari ini. Padahal Bilal lah mati kan. Bilal hari ini. Barangkali karena Bilal ko salah satu muazin. Nah balik kita ke Jepangka. Untuk itu begitu pentingnya kita mengikuti takbiratul ihram. Jadi kalau memangnya kita telah selesai salat sunat fajar, ada waktu sedikit tinggal, silakan berdoa. Kalau alun salat sunat lain, kita masuk masjid, ndak apa bertanya dah. Bangko perlu bertanya, biku ketinggalan. Dan ndak perlu kita pasuan untuk menyelesaikan salat sunat. Biku terlambat. Kalau memang kita ketinggalan tahiyatul masjid, karena ada uzur, misalnya paru sakit, dan segala macam, tidak disengaja, tidak dibuat-buat, memang ada uzur, sehingga tidak sempat salat sunat fajar, bisa diqada. Itu bisa diqada. Bahkan qadanya setelah salat subuh. Tapi menurut sebagian ulama yang terbaik setelah matahari keluar. Menghindari larangan setelah salat subuh. Boleh setelah salat subuh. Because kalau di kerajaan ini musaji, wa mengqada salat sunat fajar, orang tak tahu biko menjadi tercengang. Tercengangnya aku salat agak juga. Tanpa bertanya langsung seorang salahnya. Jadi salat sunat fajar bisa diqada dengan alasan talaluk atau kita tadilah capek jago. Datang ke surau, tiba-tiba parui lalu kita buang iya, terlalu buang iya cukup tu orang lampian lu salat. Hendak terlaki le salat sunat fajar, maka boleh diqada. Itu namanya ada uzur syar'i. Tapi kalau kita ele ku apa? Engak leak. Jadi namanya. Ele betul lah terlambat salat fajar. Itu tidak ada qada. Sebab kita yang menyengaja berlambat-lambat dan segala macam. Itu ketentuan. Kalau memang kita capek jago di sebuah hari, alun orang azan kita lah jago. Enam pertama, kalau alun witir lah silakan witir. Kalau Allah witir, cakap Allah witir, kalau Allah witir tidak boleh witir lah. Tapi kita ingin salat sunatnya, salat sunat salah, namanya salat sunat mutlak. Tidak ada tahajud lah, tahajud lah selesai. Tidak salat malam lah, itu tidak malam lah. Dalam pada siang. Maka silakan itu. Cuman kalau kita sebelum subuh cukup tu lah capek jago, maka isilah waktu sebelum subuh cukup tu di samping kita salat sunat witir segala macam istighfar. Salah satu waktu terbaik untuk istighfar adalah ketika sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Salah satu ciri-ciri orang-orang bertakwa yang Allah janjikan dengan surga, sebagaimana tercantum dalam surat Az-Zariyat, di waktu sahur mereka senantiasa minta ampun. Atau dalam surat Al-Imran ayat 16, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang meminta ampun di waktu sahur. Dan memang waktu sahur itu salah satu waktu terbaik untuk istighfar. Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika malam tinggal sepertiga. Maka dikatakan siapa yang berdoa Allah kabulkan. Siapa minta Allah beri. Siapa yang minta ampun Allah ampuni. Itu waktu sahur itu. Jadi kalau kita sebelum sebuah masuk, kita lah salat sunat, ada waktu terluang-luang istighfar pokoknya. Istighfar. Itu waktu terbaik. Tapi kalau nanti lah azan orang, itu waktu terbaik untuk berdoa itu. Ini waktu terbaik untuk istighfar adalah sebelum sebuah masuk. Misalnya kita datang ke masjid itu Jalal. Di bawah masjid, salat tutun masjid, saya waktu itu, ada 5 minit lagi. Ngalah istighfar. Karena tutun masjid dah selesai.
istighfar lah. Istighfar minta ampun. Azan rang, kita simak azan. Setelah azan itu sunat fajar. Setelah sunat fajar silakan berdoa. Karena antara azan iqamat waktu terbaik untuk berdoa. Kalau ingin salat je bah, salat sunat mutlak namanya. Wak ingin je salat dah. Wak dah ingin berdoa nah. Sebenarnya kan waktu terbaik untuk berdoa dah. Awak inginnya salat. Nah, silakan salat sunat mutlak. Niatnya mutlak. Gunanya niat kan pembeda. Ada dua fungsi niat. Pertama, untuk membedakan antara ibadat dengan adat, dengan kebiasaan. Yang kedua, membedakan antara ibadat yang satu dengan ibadat yang lain. Nah, yang kedua itu baca. Salat sunat ke 2 rakaat ini sederhana. Anda membedakan niat. Contoh, masuk masjid, ada namanya salat sunat wudu 2 rakaat je. Salat tahiyatul masjid 2 rakaat je. Salat ratib 2 rakaat je. Salat mutlak 2 rakaat je. Ana beda niat. Nah, jadi niat berguna untuk pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ya niatnya itu kan tuh. Kalau kita salat 2 rakaat sebelum iqamat ketika subuh, kita niatkan. Bisa saja. Cuman kalau sebelum subuh cukup tu yang paling utama adalah salat sunat fajar, tergantung niat. Bacaannya, kalau bacaannya terserah dah. Sebab nak niat kena bacaan. Ini banyak orang bertanya, niatnya. Niatnya berarti apa maksud gitu. Nah niat itu kan qasdu syai'. Bermaksud untuk mengerjakan sesuatu diiringi dengan perbuatan itu yang niat. Kemudian apa bacaannya? Oh, lainnya cerita kan. Niat itu bukan bacaan. Bukan, bacaan bukan niat. Cuman dalam mazhab Syafi'i disukai kita membaca untuk menguatkan hati. Nah, itu kita yundabu binutqihi. Disukai di sana kita membacanya, melafazkannya untuk menguat-nguatkan hati. Tapi ingat, yang niat bukan bacaan. Niat amalan hati, perbuatan hati. Jadi itu kita salat sunat cukup itu pembedaannya niat. Pembedaan niat. Balik kita ke Jepangka kan. Ke Jepangka kita capek jago, tiba di surau. Tiba di masjid, tiba di musalah. 6 pertemuan sekali kita lakukan kalau lalu masuk subuh oleh salat sunat tahiyatul masjid. Kalau alun witir lai di rumah witir. Jangan di surau lah. Karena waktu lama masuk lai, lah selesai witir di rumah. Kita ke surau atau ke masjid, itu ke musalah, tiba di masjid itu dulu. Tahiyatul masjid. Lalu masih ada waktu 5 minit dan 10 menit istighfar banyak. Karena waktu terbaik itu untuk istighfar. Kau dapat jangan baca Quran. Ini baca Quran kau baik, utama. Cuman ketika ada waktu spesial untuk doa untuk istighfar itu duluan. Kemudian azan orang, simaklah azan. Setelah azan, kalau subuh, salat sunat fajar dulu. Salat sunat fajar 2 rakaat, qul ya al-kafirun dan qul Allah rakaat di bacaannya dan boleh yang lain. Masih ada waktu tersisa. Silakan berdoa. Itu waktu terbaik untuk berdoa. Enggak, kita ingin salat sunat juga, salat sunat mutlak. Sebab salat sunat fajar itulah yang disebut dengan rawatib subuh. Rawatib kan bagi 2. Pertama qabliyah. Yang kedua ba'diyah. Kalau qabliyah kan salat-salat sunat rawatib yang dilakukan sebelum salat fardu. Namanya qabliyah. Kalau ba'diyah, salat-salat sunat rawatib yang dikerjakan setelah salat fardu. Bedanya qabliyah itu setelah masuk waktu. Masuk waktu baru qabliyah. Kalau ba'diyah, setelah salat fardu, waktunya sampai sebelum salat berikutnya. Misalnya ba'diyah salat ratib ba'diyah setelah salat zuhur, waktunya sampai sebelum asar. Panjang waktunya itu. Ini tidak harus langsung sudah salat subuh.
setelah salat zuhur. Waktunya sampai masuk asar itu ba'diyah selesai. Itu makanya dalam fatwa para ulama, salah satunya fatwa Syekh Utsaimin kalau tidak salah, beliau diikuti oleh sekian banyak para ulama, bahwa kalau nanti ada ta'lim setelah subuh, setelah zuhur, ta'lim, maka tunda salat rawatib ba'diyah. Ta'lim tidak bisa ditunda. Kita ke guru, tunda ceramah dulu guru, mau ke salat, tidak bisa dah. Nah, kita bisa menunda salat rawatib. Karena waktu salat rawatib tidak harus setelah salat fardu. Berbeda nanti dengan qabliyah. Qabliyah itu harus setelah masuk waktu. Kalau kita niatkan qabliyah, salat sunat qabliyah rawatib, waktu masuk lain, tidak sah. Maka tidak sah, waktu masuk lain. Yang ada salat sunat mutlak. Atau salat sunat dua, atau salat sunat tahiyatul masjid. Itu pada dunia kita jalihan dongko-ongko. Kita jalan balik, kalau kita capek masuk masjid, subuh kah, zuhur kah, asar kah, segala macam, capek tiba di masjid, orang lu nazalin tidak ada rawatib. Yang ada kemungkinan salat tahiyatul masjid, atau salat sunat wudu, atau salat sunat mutlak. Itu ada kemungkinan. Karena waktu masuk. Tapi kalau kita masuk masjid waktu lama masuk, rawatib. Rawatib itu harus kita cari-cari dulu. Misalnya kita tiba di masjid subuh, jadi waktu ada kesempatan waktu 2 rakaat, 2 rakaat saja. Atau kita dikasih peluang barangkali masih bisa salat ke ibadat atau salat macam, bisa salatlah 2 rakaat, salat sunat fajar. Dan salat sunat tahiyatul masjid jadi. Dengan salat sunat rawatib subuh atau salat sunat fajar, sabananya la include la tabau salat sunat tahiyatul masjid. Kenapa begitu? Karena sabda Nabi, idza dakhala ahdakumul masjid, apabila salah seorang kamu masuk ke dalam masjid, fal yarka' rak'atain, maka hendaklah dia salat 2 rakaat qabla ayyah, jadi sebelum duduk. Lalu salat apa itu? Orang namailah dengan tahiyatul masjid. Yang bagian namaku nak Nabi dah. Nabi cuma bilang sebelum duduk, dan kalau ingin duduk, salat sunat dulu. Salat sunat dulu. Bisa salat sunat khusus, bisa salat sunat rawatib. Jadi dengan diniatkan salat sunat rawatib, mencari waktu lah tabau rendong di salat tahiyatul masjid. Tapi kalau diniatkan tahiyatul masjid, nak tabau di rawatib makan. Itu rawatib. Nah, jadi kajian cakap, silakan salat sunat rawatib, tiba di subuh salat sunat fajar, andaikan waktu mepet, langsung niatkan salat sunat fajar dengan tahiyatul masjid. Tapi kalau waktu panjang, silakan. Kemudian catatan angka selanjutnya yang perlu benar ditekankan, dan tadi kita ulang balik. Sebab kadang-kadang ada orang ko bahasa waknum mada. Mada ko bahasa Minangnya tangka. Kalau di kami di Pekasan Kamasan tangka bawu. Saudara tangka itu bawu mada banam. Lah kulikat. Aduh, orang lah kampi kamatnya salah aja. Nyatanya tiba masjid batanya enggak sundat langsung. Bakwa. Kok kamat orang yang memberutok. Aduh, cobalah kayak apa bentuknya. Nah, cobalah. Berturu-turu kah? Kancik badat ke imam ya, berturu-turu. Berturu. Kulabu bentuknya kan. Nah, inyonan. Salah awak karena auto orang bertanya orang. Itu tiba dua tu kan. Jadi awak kalau ke salat tanya dulu untuk imam atau di kaminya badat. Ini ada dua hal itu. Kalau muazin dia yang bertanggung jawab tentang azan.
Dan tapi kalau ikamat itu komandonya di imam. Adabnya begitu. Maka aturannya harus bertanya ke imam atau imam bagi syarat. Salat alai. Atau imam menyuruh salat alai. Harus patuh muazin. Jadi muazin kau tanggung jawab penuhnya ketika azan. Ketika ikamat tanggung jawab penuhnya imam. Sebabnya ke sopir. Kalau Bilal itu kadang-kadang bertanya ke Nabi. Rasulullah salat alai. Di muka pintu Rasulullah, Bilal bagi tahu. Rasulullah salat alai. Atau Rasulullah keluar barunya ikamat. Cuman kadang-kadang itu tidak laku dawak. Dawak kadang-kadang siana tagagih kamat saja. Ada di masjid tertentu, masalah tertentu, lamun orang kamat seorang. Kamat seorang. Allah Akbar demi. Padahal itu tidak azan dah. Secara adabnya tidak beradab. Karena adabnya siapa yang azan, dia yang kamat. Walaupun sah boleh orang lain kamat, tapi adab etikanya adalah siana maimbau itu mempersilahkan. Dan tukang imbau muazin. Nah muazin itu nanti yang akan ikamat, mukim namanya. Walaupun tidak mesti itu beradab. Nah ikamat ke atas komando imam. Cuman dia dilaba tetapkan di jam apa? Di jam digital lah mana. Waktu sekian. Kadang-kadang wak tergantung lo kesina lah. Sebenarnya jika imam menyuruh muazin kamat walai harus kamat. Walaupun itu lo bunyi lah. Karena yang penentunya adalah imam. Cuman jangan dikawan terkaitu kau orang. Lalu ketua itulah kamatnya orang kan. Sebenarnya itu tergantung di imam. Jadi kalau imam mencari pesertanya, penumpangnya 8 wah, langsung nak dekat orang, kamat, memang betul. Awak tak betul kalau ketua itu kan awak ambil ketua tu. Bisa dirubah. Cuman jangan dirubah, kau ibu orang nak tahu ibu orang. Betul masuk itu kamat orang. Itu beda. Nah balik kena cakap. Jadi kalau kita latar ambil, jangan dipaksa aja untuk salat sunat. Jadi kata. Cuman sadang salat sunat ikamat orang. Dua kemungkinan. Bisa dilanjutkan, jangan dipendek-pendek, bisa dihentikan. Karena mengikuti takbir. Kemudian ketentuan tadi boleh kalau orang lain ikamat dan takbir imam kok dapat langsung takbir. Kan idza kabbara fakabbir. Apabila imam bertakbir, maka kamu langsung bertakbir. Takbir. Idza raka'a farka'u. Idza sajada fasjudu. Langsung. Jadi apabila takbir kamu takbir. Apabila rukuk, apabila sujud. Idza qara'a fansitu. Apabila imam membaca, diam. Untuk menyimak bacaan imam. Tak boleh. Kalau imam baca kareh, kita menyimak. Tak boleh baca. Ini gunanya membaca kareh atau di karehnya untuk kita simak dan kita ikuti. Tapi kalau nak membaca kareh, baru kita membaca. Itu makanya salat sir kita membaca. Tak ada yang kedengar. Tapi kalau salat jahar, maghrib, isya, subuh, ada yang kedengar diam. Tak boleh balentak, baradu gitu imam. Itu yang barangkali penting kita jalihkan, terutama ketika lagi ikamat, jangan sampai kita menunda-nunda untuk mengikuti takbiratul ihram. Kalau kena pelok-pelokannya sebelum ikamat, pelokan kau anak kena pelokan lah. Kau buka kode balik, kau balik telepon balik, sebelum ikamat atau setelah ikamat pelokan. Itulah saf. Kemudian para imam disukoi untuk tidak buru-buru langsung takbir, beri kesempatan orang menyusun matur saf atau beri kesempatan orang yang sedang itu menyelesaikan salatnya atau beri kesempatan orang lah
Sajak dicako sinan tagageha beri kesempatannya masuk saf baru tetapi itu pula hikmahnya yang tadi kita katakan imam mencalik ke belakang. Mencalik ke belakang sambil mengatur saf segala macam itu. Nah, tinggal cek lagi kita bagi kesimpulan sebelum masuk ke Isya. Masih berkaitan yang tadi. Jadi catatan yang perlu kita garis bawahi ketika pagi-pagi jangan lalu kajian kan diurut sejak petang itu kajian jangan lalu kan bacaan dan amaliyah ni kita lakukan jangan lalu. Kalau seandainya kita lah berniat ke salat subuh ke masjid ke surau lah berwuduk di rumah dan sebaik-baik berwuduk kan di rumah. Sebaik-baik berwuduk di rumah. Sampai tinggal awak. Siapa yang berwuduk sampai tinggal atau di rumahnya kemudian yusbighul wuduk disempurnakan wuduknya atau yuhsinul wuduk dibaguskan wuduknya sesuai dengan tuntunan. Lalu dia berangkat menuju tempat salat musalla. Tidak ada yang mendorongnya untuk pergi ke musalla ke masjid kecuali memang untuk salat. Maka sepanjang perjalanannya menuju masjid itulah dianggap salat. Itu syarahan hadisnya begitu. Bila dianggap salat, makanya adiknya lah dianggap salat walaupun salat. Langkah-langkah kakinya, langkah-langkah pahala. Langkah-langkah kakinya, langkah-langkah peningkatan derajat. Langkah-langkah kakinya, langkah-langkah penghapusan dosa. Untuk itu, jangan bagagi. Lambat-lambat. Sakinah wal waqar, tenang dan beradab. Nah, pas kan? Jadi untuk itu tidak boleh kita berlari, apalagi penusi, kalaupun ikamat jalan biasa. Sekian, semoga berfaedah apa yang kita sampaikan malam ini. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.